1. Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu renaître yang terdiri atas dua kata yakni re berarti kembali dan naître berarti lahir. Dengan demikian Renaissance dapat diterjemahkan sebagai terlahir kembali. Dua peradaban Yunani dan Romawi memiliki pengaruh dalam sejarah Eropa dan dunia. Pengaruhnya masih dapat kita lihat pada abad 21. Sejarah Eropa dibangun sejak zaman Yunani kuno, abad 20 sebelum Masehi, dan selanjutnya peradaban Romawi. Bangsa Romawi menempati wilayah yang sekarang kita kenal dengan sebagai Italia. Pada puncak kejayaannya, bangsa Romawi memiliki kekuasaan seluas 3/4 dari wilayah benua Eropa sekarang. Pada awalnya, gerakan Renaissance cenderung terjadi di bidang seperti lahirnya karya sastra, seni, dan arsitektur yang menawan di berbagai kota di Eropa. Oleh karena itu, Renaissance juga dapat disebut sebagai sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, gerakan Renaissance memberikan landasan kuat lahirnya perubahan-perubahan radikal dan revolusioner dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Gerakan Renaissance perlahan-lahan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan publik. Sebagai ganti agama masyarakat, masa Renaissance memperkuat fungsi dan peran negara. Yang kedua, merkantilisme. Merkantilisme merupakan ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau model yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, besarnya volume perdagangan global sangat penting. Sementara dalam Kamus Besar Indonesia, merkantilisme dijelaskan sebagai sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintahan. Merkantilisme lahir di Inggris dan Prancis. Lahirnya merkantilisme dipengaruhi semangat Renaissance yang ditandai oleh kepercayaan akan kemampuan manusia, hasrat intelektual, serta perdagangan atas disiplin intelektual. Berkembang pemikiran bahwa perekonomian suatu negara akan berkembang jika negara tersebut mengekspor sebanyak mungkin dan mengimpor sedikit mungkin. Adapun ciri-ciri perekonomian di negara-negara yang menjalankan merkantilisme sebagai berikut. Yang pertama, berusaha memiliki logam mulia. Yang kedua, menggalakkan perdagangan luar negeri untuk melengkapi perdagangan dalam negeri. Yang ketiga, menggalakkan kegiatan industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk kemudian diekspor. Yang keempat, mengalahkan pertambahan penduduk. Yang kelima, negara mengawasi perkembangan perekonomian dan ikut campur dengan apabila dianggap perlu. Selain perkembangan di Eropa, ternyata keberadaan merkantilisme juga dapat dirasakan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa sejarah sebagai berikut. Yang pertama, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Yang kedua, berdirinya VOC. Yang ketiga, pemberlakuan sistem sewa tanah oleh Raffles. Yang keempat, penerapan kerja rodi oleh Belanda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang latar belakangnya reformasi gereja. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther, seorang biarawan Jerman, menghadap gereja di Wittenberg dan menuliskan 95 dalil yang berisi kritik terhadap otoritas gereja Katolik. Dan peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal gerakan reformasi gereja di Eropa dan meluas ke seluruh dunia, selanjutnya melahirkan gagasan-gagasan atau kepercayaan mekanisme. Luther menilai begitu banyak penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh gereja Katolik terhadap ajaran Kristiani seperti penjualan indulgensi, penyimpangan sakramen,
suci, mitologisasi, dan tahayul. Bahkan praktik korupsi yang berupa pajak yang membebani masyarakat. Dan awal mulanya pergerakan. Pada tahun 1516, Luther mengkritik gereja Katolik dalam debat publik di Leipzig yang menyebutkan bahwa orang awam yang dipersenjatai kitab suci lebih unggul dari Paus beserta dewan kardinalnya. Atas kritiknya tersebut, Luther mendapatkan ancaman pengucilan dari anggota gereja dan tidak boleh ikut sakramen. Kemudian, pada tahun 1520, Luther menerbitkan 3 risalah sebagai jawaban dari ancaman yang diterimanya, antara lain yang pertama, seruan kepada bangsawan Kristen, yang berpendapat bahwa semua orang Kristen adalah imam dan mendesak pihak penguasa gereja untuk melakukan reformasi. Yang kedua, tawanan Babilonia gereja, yang berisi pengurangan 7 sakramen menjadi 2, yakni pembaptisan dan perjamuan kudus. Yang ketiga, tentang kebebasan seorang Kristen, yang menyatakan bahwa orang Kristen sudah terbebas dari hukum Taurat dan seorang Kristen adalah Tuhan semua orang yang bebas sepenuhnya, tidak tunduk pada siapapun. Selanjutnya, Luther mendirikan gereja Protestan yang dinamakan Luther Church. Di gereja ini ia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman agar lebih banyak orang dapat membaca dan juga mengerti. Hingga abad ke-16, gagasan Luther tersebut semakin berkembang dan tersebar ke seluruh dunia, menjadi sebuah reformasi yang juga menimbulkan revolusi perang dan persekusi. Berikut beberapa catatan peristiwa sejarahnya. Itu berkembangnya Protestantisme dengan berbagai nama di beberapa negara Eropa seperti Calvinis di Belanda, Presbyterianisme di Skotlandia, dan Puritan di Inggris. Terjadinya beberapa konflik agama di Prancis yang berujung perang Spanyol, dan Prancis berperang melawan Protestan Belanda. Di Jerman terjadinya konflik berdarah yang lebih dikenal dengan Perang 30 tahun dari 1618 sampai 1648 yang banyak menewaskan sekitar 7,5 juta jiwa. Lanjut, dampak reformasi gereja. Presbyterian pada masa itu, gereja memang memiliki peran yang sangat kuat terhadap aspek kehidupan masyarakatnya. Bahkan, praktik indulgensi atau proses penghapusan siksa dosa tertuang dalam Katekismus Gereja Katolik 1471 dengan segala keadaan tersebut yang telah berlangsung lama. Reformasi gereja pastinya memberikan dampak yang mempengaruhi banyak sektor, bahkan mengakibatkan konflik, kerusuhan, dan juga barang memakan banyak korban jiwa. Dampak reformasinya gereja juga berhasil menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa sehingga pemaknaannya tidak hanya dipegang oleh satu pihak. Selain itu, reformasi gereja juga melahirkan berbagai praktik gereja seperti Lutherisme, Calvinisme, Evangelisme, Anglikan, Metodis, Pentakosta, dan lain sebagainya. Dan setiap tanggal 31 Oktober diperingati sebagai reformasi gereja untuk berbagai aliran gereja Protestan, khususnya Lutheran. Sekian, terima kasih. Selanjutnya itu revolusi industri. Revolusi industri ini merupakan perubahan cara pembuatan barang. Ya, barang-barang industri yang semulanya menggunakan tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin. Penemuan mesin menggantikan manusia ini merupakan inti dari revolusi industri. Revolusi industri dipicu oleh adanya revolusi agrana dalam penyediaan bahan baku wol yang mendorong penemuan mesin dalam industri tekstil. Nah, revolusi industri ini terjadi di Inggris pada tahun 1750 dan menyebar ke Eropa, Prancis, Jerman, Belanda, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk kepada Jepang. Faktor-faktor yang mendukung revolusi ini yang pertama, stabilnya kondisi keamanan dalam negeri, kolonialisme dan imperialisme, berkembangnya ilmu pengetahuan, munculnya kaum kaya baru, dan selanjutnya sumber bahan mentah dan pasar hasil produksi. Daerah jajahan Inggris yang kaya akan sumber alam ini dimanfaatkan oleh warganya untuk melahirkan produk baru. Selanjutnya, kaya sumber daya alam, perlindungan hukum. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan baru sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Selanjutnya, arus urbanisasi. Urbanisasi yang besar akibat kebijakan enclosure di pedesaan mendorong pemerintah Inggris membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Selanjutnya, munculnya sistem ekonomi liberal. Selanjutnya, tuntutan produksi massal.
tingginya permintaan di Eropa sebagian karena kualitas produk di Inggris ini sangat bagus, sehingga terjadilah tuntutan produksi massal. Nah, penemuan-penemuan baru berbagai alat untuk memudahkan kehidupan manusia memunculkan revolusi industri. Revolusi industri terus bergerak maju dengan semakin banyaknya ditemukan teknologi canggih. Indonesia sekarang juga sudah mampu membuat industri maju yang menggunakan mesin-mesin modern yang membawa perubahan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan lain-lain. Adanya industri-industri mampu menggerakkan roda ekonomi, banyak lapangan pekerjaan tercipta, mendorong terjadinya urbanisasi ke wilayah pusat industri. Namun, pengaruh industrialisasi yang berlangsung saat ini perlu diantisipasi dengan baik ke area munculnya dampak negatif, seperti pola hidup yang individual. Semakin murah harga barang membuat masyarakat menjadi semakin konsumtif dan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Hanya sekian penjelasan dari saya, maaf bila ada salah kata.